Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Se dari Epic Quote. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, dan kemudian hasil survei yang dirilis juga oleh Indikator Politik Indonesia. Jadi pada hasil survei yang dirilis oleh SMRC dan kemudian Indikator Politik Indonesia, tentang waktunya itu tidak lama, sekitar 1 minggu. Jadi antara data yang dirilis oleh Indikator Politik kemudian disusul juga oleh data yang dirilis oleh SMRC. Jadi rentang waktunya sekitar 1 minggu. Nah, hasil yang mengejutkan bahwa di Indikator Politik Indonesia, selisih antara Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi itu untuk Pilgub Jabar 2024, selisihnya untuk top of mind itu 4,8, kemudian untuk semi terbuka itu yaitu 4,9. Artinya selisihnya tidak terlalu banyak di Indikator Politik Indonesia. Indikator Politik Indonesia itu untuk direktur eksekutifnya kalau tidak salah Prof. Burhanuddin Muhtadi. Dan kemudian yang terbaru yaitu survei yang dirilis oleh SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting. Hasil survei yang dirilis oleh SMRC ini memperoleh hasil survei potret bahwa tingkat elektabilitas Ridwan Kamil itu di atas 50%, sementara Kang Deddy Mulyadi di kisaran antara 25,1%. Ini data yang terbaru. Tapi untuk sahabat-sahabat sekalian di sahabat penonton Epicpod, mungkin penasaran juga bagaimana respon Kang Deddy Mulyadi terkait dengan hasil survei dan respon Ridwan Kamil terkait dengan hasil survei. Sebetulnya ini bagian dari reaction bagaimana kita membandingkan komparasi antara calon gubernur Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil menanggapi hasil survei yang dilakukan oleh dua lembaga survei yang berbeda. Oke, langsung saja kita reaction dari Kang Deddy Mulyadi bagaimana responnya terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Ya, menurut saya tidak ada kalimat sengit. Sengit itu hanya ada pada sebuah pertarungan. Main bola itu namanya sengit. Ini kan main bolanya belum, pilkadanya belum, jadi tidak ada yang sengit. Jadi memang kemungkinan besar untuk Pilgub Jabar 2024 ini, kemungkinan besarnya Ridwan Kamil kembali di Pilgub Jabar, kemudian Kang Deddy Mulyadi tetap maju. Artinya Koalisi Indonesia Maju merilis atau memunculkan dua nama, yaitu Kang Deddy Mulyadi representasi dari rekomendasi dari Partai Gerindra dan Ridwan Kamil representasi dan rekomendasi dari Partai Golkar. Dan kedua-duanya dari Partai Gerindra dan kedua-duanya memiliki tingkat survei yang sangat baik. Tapi bagaimana respon dari Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil terkait dengan hasil survei? Makanya kita penasaran. Adapun adanya tren elektability yang saya mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, dari mulai angka hanya 10 ke 15, 20 ke 25 ke 31 hari ini. Nah, jadi betul untuk angka survei Kang Deddy Mulyadi itu naik terus dari semula top of mind itu 11, sekian persen, kemudian naik jadi 31%. Ya, untuk Kang Deddy Mulyadi menurut saya untuk figur yang non incumbent atau bukan mantan gubernur itu sangat bagus sekali menurut saya. Itu kan menunjukkan adanya harapan publik. Harapan publik itu mungkin lahir dari berbagai aktivitas sosial yang selama ini konsisten saya lakukan. Nah, jadi Deddy Mulyadi itu tidak hanya pada saat pemilu legislatif, tapi juga pada saat pasca gubernur pemilihan gubernur 2018 lalu, pasca ditetapkan undang-undangnya Ridwan Kamil menjadi dulu. Kemudian Kang Deddy Mulyadi langsung menyampaikan melalui konferensi pers bahwa mengucapkan selamat. Artinya ya Kang Deddy Mulyadi menurut saya orangnya sangat bekerja keras dan lebih dekat dengan masyarakat. Artinya Kang Deddy Mulyadi lebih penting itu bagaimana kehadirannya memberi manfaat untuk masyarakat ketimbang mempermasalahkan hasil-hasil pemilu, karena saya yakin bahwa yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat itu bukan data tapi kerja nyata dari Kang Deddy, dari sosok siapapun. Dan hari ini kita tahu betul Kang Deddy Mulyadi telah menjadi role model pemimpin di Jawa Barat yang memberi contoh untuk dekat dengan masyarakat, kemudian membantu masyarakat, kemudian aspiratif, kemudian berani, kemudian bagaimana dia menjadi garda terdepan untuk menolong masyarakat kecil yang butuh bantuan. Saya katakan aktivitas sosial yang selama ini konsisten saya lakukan. Saya bisa melihat di data digital di media sosial. Begitu dulu
diumumkan pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi tidak menjadi pasangan yang dipilih, dan yang terpilih adalah pasangan Pak RK dan Pak UU. Jam 10 saya sudah bikin konferensi pers untuk mengucapkan selamat. Jam 10 atau jam 13 saya sudah konferensi pers untuk mengucapkan selamat pada mereka berdua terpilih. Dan saya selalu mengedepankan aspek-aspek ilmiah dalam pendekatan politik. Jadi kalau kata hasil quick count sudah menang, ya sudah, kita ucapkan selamat, tidak usah bertele-tele. Kemudian apa sih yang saya lakukan pada sore harinya? Yang saya lakukan pada sore harinya adalah memperbaiki rumah yang roboh di Kabupaten Kerawang. Nah, jadi yang lebih penting lagi yang perlu kita highlight kemudian garis bawahi bahwa Kang Deddy Mulyadi itu lebih dekat sebenarnya dengan masyarakat Jawa Barat, kemudian lebih aspiratif, mau membantu warga secara langsung sekemampuannya. Gubernur Jawa Barat ke depannya Kang Deddy Mulyadi, saya rasa beliau akan terus keliling Jawa Barat untuk mencari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kadang-kadang masalah itu tidak ada di atas meja, tapi masalah itu ada di lapangan. Makanya kenapa Kang Deddy Mulyadi terus turun ke lapangan, melihat warganya, melihat warga Jawa Barat, untuk memastikan bahwa hal-hal sepele, hal-hal kecil itu bisa menjadi potret bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dari bawah sampai ke atas. Dan setelah itu besoknya saya melakukan apa? Saya melakukan berbagai kegiatan sosial normal saja. Tugas-tugas saya sebagai warga masyarakat yang kebetulan diberikan oleh Allah punya kelebihan rezeki, ya harus saya gunakan untuk kepentingan orang lain. Punya badan yang sehat, maka tenaganya digunakan untuk membantu orang lain yang mengalami berbagai problem hidup, dan itu berlangsung sampai hari ini. Kalau ditanya misalnya diundang ke undangan, ya saya hampir setiap hari ya orang cukup WA ke saya datang ke berbagai kegiatan masyarakat. Nah, jadi memang betul Kang Deddy Mulyadi itu kadang tiap hari terus datang ke beberapa daerah di Jawa Barat, meskipun itu undangan, meskipun itu acara hitanan atau hajat bumi atau acara mengharaman, acara maulid, acara rajab, insya Allah Kang Deddy Mulyadi datang. Jadi pokoknya jangan sungkan kalau misalkan di daerah kalian ada yang mau mengundang Kang Deddy Mulyadi, ya kontak saja. Misalnya di sini bisa pakai YouTube melalui komen YouTube atau melalui nanti nomor ajudannya Kang Deddy Mulyadi. Karena menurut saya penting sekali, maksudnya pemimpin dekat dengan masyarakatnya itu penting sekali. Bagaimana tidak penting kalau kita yang diurus yaitu masyarakat, masalah-masalah yang konkret dari mereka, maka pemimpin itu seperti Kang Deddy Mulyadi yang bisa mengurai masalah dari hal-hal kecil yang dirasakan masyarakat kecil sampai hal-hal besar. Haraman, ada maulidan, ada yang nunatin, ada yang nikahin, dan itu berlangsung di berbagai daerah di seluruh Jawa Barat. Jadi jangan aneh kalau pagi ini saya di Pangandaran, siangnya di Tasik, sorenya di Garut. Ya memang seperti itu, karena saya membuka hubungan langsung dengan masyarakat. Minimal para tokohnya itu bisa WA langsung, dan saya kemampuan saya jawab, ya jawab. Nah kemudian itu berdampak pada tren kepercayaan publik. Nah, jadi memang betul bahwa kegiatan-kegiatan sosial Kang Deddy Mulyadi itu bukan pencitraan, bukan juga merekayasa. Karena saya dari Purwakarta, kemudian tahu betul Kang Deddy Mulyadi meskipun setelah dilantik menjadi bupati, beliau itu selalu keliling ke warga. Bahkan di Purwakarta itu ada kegiatan namanya gempungan di buruan orang lembur. Pokoknya kegiatannya pelayanan 100% gratis dari mulai kependudukan, kemudian mulai bikin surat menyurat, kemudian bikin SIM, tes kesehatan, itu komplit di lingkungan bulan Ramadan. Makanya kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, saya rasa masyarakat yang ada di desa, di sekitar 5.000 desa di Provinsi Jawa Barat, insya Allah bisa terbantu. Utamanya mereka yang ada di pelosok-pelosok desanya, karena Jawa Barat itu sangat luas, dengan total DPT pada pemilu 2024 itu sekitar 35.000 sampai 39.000 perkiraan. Itu sangat banyak sekali, dan beberapa sangat luas, mulai dari pegunungan sampai lautan ada di Jawa Barat. Bahkan di Jawa Barat kita sering menemukan masih ada masyarakat yang terisolir karena tinggal di tengah-tengah gunung. Itu yang menjadi problem sebenarnya di Jawa Barat, dan itu menjadi potensi masalah yang menjadi potensi yang harus dikelola dengan baik oleh gubernur ke depan, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan kemudian berdampak pada harapan publik.
Ya untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang Jadi pokoknya terima kasih dari Kang Deddy Mulyadi buat yang sudah memberikan respon hasil survei yang baik kepada Kang Deddy Mulyadi, karena saya tahu respon kalian, kemudian netizen yang sering komen di YouTube Kang Deddy Mulyadi, yang sering komen tentang Kang Deddy Mulyadi di TikTok, di Facebook, itu memberi energi positif bagi Kang Deddy Mulyadi, utamanya untuk bisa membantu masalah-masalah yang ada di Jawa Barat. sudah memberikan pilihan pada saya untuk dipilih menjadi gubernur terpilih di 27 November 2024. Kan begitu kalimatnya. Kalau sudah dipilih dan menang kan gubernur terpilih. Nah kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada yang masih ragu gubernur. Saya mengucapkan terima kasih juga yang sudah menjadi pemilihnya orang lain dalam survei. Semoga seluruh konsistensi ini bisa memberikan efek bagi penguatan demokratisasi. Jadi betul yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi, bagaimana seluruh proses yang dilakukan itu jadi bagian dari edukasi pendidikan politik, bagaimana memilih pemimpin Jawa Barat yang baik, memilih pemimpin Jawa Barat itu yang tidak merakyat, yang tidak dekat dengan masyarakat, yang elitis, jangan punya. Karena yang lebih penting itu bagaimana pemimpin bisa mendengar langsung masyarakat. Karena saya sadar betul kalau misalkan pemimpin terlalu elitis, kemudian mengurus masyarakat terlalu birokratis, itu malah jalurnya akan sangat panjang dan prosesnya akan sangat lama. Dia di beberapa podcast Kang Deddy Mulyadi sering menyebutkan kalau misalkan kita itu ke masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah tata ruang wilayah, itu penting sekali dibenahi, dan menurut saya Kang Deddy Mulyadi lebih berani untuk menyelesaikan masalah-masalah itu di Jawa Barat. Terutama melahirkan pemimpin yang baik bagi kepentingan masyarakat. Jadi hatur nuhun lah. Dan bagi saya kalau dapat 31% misalnya, dan kemudian strong voternya sudah 11%, ya alhamdulillah. Segitu saja sudah uyuhan. Saya kan bukan anggota DPR hari ini, bukan komisaris. Artinya untuk elektabilitas 31% menurut saya sangat tinggi sekali. Bayangkan 31% dari total 35 duduk dan 35 DPT pada pemilu 2024. Kalau 12 juta sampai 15 juta orang itu menginginkan Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Jadi sangat besar sekali dengan jumlah DPT sekian. Bukan, ya hanya seorang warga biasa yang ingin memberikan kontribusi pada kehidupan sosial masyarakat. Ya alhamdulillah nuhun banget, terutama pada emak-emak di berbagai tempat yang hari ini kalau ketemu saya suka histeris dan suka pengen difoto. Oke, itu jadi tadi respon dari Kang Deddy Mulyadi terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, yang dalam survei itu menyebutkan bahwa selisih antara Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil itu sangat tipis. Artinya Ridwan Kamil sebagai incumbent, Kang Deddy Mulyadi sebagai penantang, kemudian bukan pejabat di provinsi, itu sangat luar biasa menurut saya, sangat luar biasa sekali. Ini itu buah dari kerja keras Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita lihat kemudian respon dari Ridwan lagi menanggapi hasil survei yang sama, yaitu survei dari Indikator Politik Indonesia. Dirilis. Ini masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi belum, hari ini belum ada keputusan. Oh, belum ada keputusan. Jadi saya ikut Pak. Pak. Iya, kalau Jawa Barat mah nggak usah ditanyain, memang sudah masih agak tinggi karena income. Jadi Ridwan Kamil sendiri mengakui kalau misalkan di Jawa Barat surveinya tinggi, ya wajar lah, biasa saja, karena 5 tahun menjabat gubernur, kalau elektabilitasnya itu masih di bawah 50%, itu artinya kemungkinannya itu untuk naik kembali sangat 50-50. Artinya kalaupun naik kembali di periode kedua itu pasti berdarah-darah, karena di hasil survei standarnya itu kalau misalkan elektabilitas mantan gubernur itu kalau di atas 50 baru itu bisa bagus, tapi kalau di bawah 50% itu pasti sangat perlu perjuangan.
Apalagi hari ini ada Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah lebih dulu menjadi figur dan role model pemimpin yang dekat dengan masyarakat di Jawa Barat. Oke, sekian dulu dari Epicot. Semoga bermanfaat video ini dan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Semoga saja Kang Deddy Mulyadi tetap menjadi role model pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mengistimewakan masyarakat Jawa Barat. Jawa Barat istimewa, well, oh no. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.